Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Ngonten Ngobrol Teknik dengan tim STT Ronggolawe Cepu. Oke, kali ini kita akan berdiskusi lagi, ngobrol lagi dengan Mbak Cantik. Dengan perempuan cantik, mahasiswa kita cantik sekali pagi ini gitu ya. Mungkin nanti bisa selamat datang dulu ya Mbak. Oke, salaman dulu aja. Oke, selamat datang di acara Ngonten kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, masalah kegiatan dan apa prestasi dari Mbak ini ya. Nanti sebelumnya coba kenalkan dulu nama siapa, kemudian dari prodi apa dan semester berapa. Oke, sebelumnya selamat pagi ya. Perkenalkan nama saya Eli Indarwati Sudagaran. Saya berasal dari prodi Teknik Sipil dan menginjak semester 5. Oke, berarti ini sudah dua tahun ya Mbak ini? Iya. Berapa tahun? Tahun ketiga. Ya, tahun ketiga ya di STT Ronggolawe jurusan prodi sipil gitu. Oke, ini kelihatannya bajunya ini sudah ada tulisannya nih. Di sebelah kirinya ini apa ya? Apa Mbak itu Mbak? Ini baju yang sekarang saya pakai adalah PDH dari Unit Kegiatan Mahasiswa Karya Tulis Ilmiah STT Ronggolawe Cepu. Oh iya, yang minggu kemarin sudah kita ini ya bahas beberapa UKM yang ada di STT Ronggolawe. Nah, sekarang kita ini ya, kita tampilkan gitu ya Mbak Eli yang dari KTI. Istilahnya KTI ya Mbak ya. Oke. Kemudian kegiatan KTI itu apa saja yang sudah dilaksanakan? Jadi kegiatan KTI di STT Ronggolawe itu berpusat pada kegiatan kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah bersama dosen pembimbing di STTR. Kita juga ada kegiatan menulis bersama dan kegiatan evaluasi dan diskusi dengan berbagai mahasiswa dari program studi yang ada di STTR di UKM KTI ini. Oh, KTI, oke. Nah, di samping kita ini sudah ada 2 trofi ya. Nah, ini coba bisa dijelaskan dulu Mbak. Mungkin yang pertama dapat dari mana, yang kedua dari mana, dan kegiatannya apa gitu yang diikuti. Alhamdulillah saya berhasil menjuarai 2 kompetisi. Yang pertama adalah lomba menulis tingkat mahasiswa se-Kabupaten Blora. Ini adalah lomba menulis esai. Saya meraih juara 2 di tingkat kabupaten. Yang kedua adalah piagam penghargaan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dalam acara lomba artikel ilmiah pada bulan lalu. Oke, jadi ini salah satu pengembangan soft skill yang dilakukan oleh Mbak Elis yang bergabung di UKM KTI gitu. Oke Mbak, di sini ada lomba menulis. Ini yang ditulis apa ya Mbak? Tentang membahas masalah apa nih yang juara 2 ya? Di juara 2 kebetulan judul saya adalah menjawab tantangan bonus demografi dan revolusi industri 4.0 melalui program Satu Desa Dua Sarjana Kabupaten Blora. Jadi di artikel ilmiah saya menulis bagaimana cara kita mengoptimalisasikan mengenai program beasiswa yang telah ada di Blora untuk meningkatkan, selain meningkatkan kuantitas dari mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi, kita juga harus meningkatkan kualitas dari mahasiswa yang telah mendapat bantuan program beasiswa. Oke, berarti ini salah satu program ya yang ada di Kabupaten Blora bahwa ada Satu Desa Dua Sarjana begitu sih ya. Itu yang diangkat oleh Mbak Eli di lomba menulis tingkat mahasiswa. Kemudian yang kedua tadi ada di Bojonegoro ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan. Tadi ada informasi sedikit, ada kerjasama dengan Bank Indonesia ya. Oke ya, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mbak. Jadi di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro itu terdapat sebuah komunitas, kita dinamakan komunitas generasi baru Indonesia. Jadi generasi baru Indonesia itu adalah sebuah komunitas mahasiswa hasil bentukan dari Bank Indonesia. Kebetulan ada di Komisariat Wonogiri itu mengadakan sebuah acara
pembuatan artikel ilmiah, kompetisi artikel ilmiah yang dalam rangka menyambut HUT ke-13. Ke-13-nya, oke siap. Jadi kita perlu ingat bahwa sebagai mahasiswa selain kita harus aktif berkuliah ya, mengikuti kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatan belajar ya belajar mengajar, tapi kita juga harus ikut aktif dalam kegiatan UKM-nya. Ini salah satunya adalah contohnya Mbak Eli ya, yang mendapatkan beberapa prestasi ya, mungkin baru 2 yang disampaikan, mungkin ada lagi prestasi yang lainnya yang tidak ya baru 2 ini. Oke. Ini Mbak, di dukungan gitu ya dari institusi terhadap kegiatan UKM KTI sehingga Mbak Eli ini bisa meraih prestasi gitu di karya tulis ilmiah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, KTI itu memiliki dosen pembimbing. Jadi ketika kita melakukan atau kita mengikuti sebuah kompetisi, STTR melakukan pendampingan untuk seluruh mahasiswa ketika kita ada kesulitan untuk menyusun artikel atau untuk melakukan revisi. Jadi tidak hanya dalam bentuk material, tapi kita juga diberikan support, Motivasi. dan motivasi. Oke gitu ya. Jadi nggak usah takut atau ragu lagi ya kalau kita ikut UKM atau kegiatan mahasiswa, itu pasti ada dukungan nih dari institusinya. Minimal tadi ya ada pembimbing yang sangat operatif ya, bisa bekerja sama dengan mahasiswanya untuk meningkatkan prestasinya gitu. Oke, ini kan sudah semester 5 Mbak ya. Oke, temennya banyak pasti? Banyak. Sudah memiliki adik kelas ya, adik tingkat. Sekarang jadi cutting ya, udah istilahnya kakak tingkat. Oke, ya jika yang paling jauh nih yang Mbak Eli tahu nih mahasiswanya berasal dari mana Mbak? Kebetulan teman sekelas saya ada yang dari Riau, paling jauh. Dari Riau. Jadi selain Riau mungkin ada lagi selain di luar Jawa ya, mahasiswanya? Di luar Pulau Jawa sendiri mungkin dari daerah Palembang, Lombok ataupun Bogor. Bogor masih Jawa ya Mbak? Iya di luar ini. Itu ya jadi sebenarnya STTR Cepu ini sudah ini ya informasinya itu bisa dilihat karena kita punya website gitu ya, strcepu.ac.id gitu ya, sehingga mahasiswa kita itu ada di berbagai wilayah yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eli gitu, bahwa tadi ada yang dari Bogor, ada dari Palembang, ada dari tadi Riau, kemudian ada dari mana lagi Mbak ya tadi ya? Bogor. Oh sudah. Dari Lombok. Oke, Lombok ya. Pernah nggak dapat? Belum. Ada kesempatan ke sana. Siapa tahu temennya itu ngajak ini ya, apalagi kita mau ini liburan. Iya kan sambil semester. Siapa tahu tuh di Lombok bagus Mbak pantainya. Ya bisa itu. Nanti kalau di Bogor nanti makan asinan ya. Pernah dicobain oleh-oleh enggak? Ubi Cilembu. Oh, kincin. Saya kok nggak pernah dapat ya Mbak. Oke, jadi dari STTR sebenarnya itu tidak hanya dari wilayah daerah Cepu, Kabupaten Blora dan sekitarnya, tetapi juga ada dari luar Jawa gitu ya, dari Lombok, dari Palembang, dari tadi Riau gitu ya. Oke, jadi bagi mahasiswa, calon mahasiswa gitu yang dari luar Jawa, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena banyak juga teman-teman yang dari luar Jawa kok yang ada di STT Cepu Lombok, meskipun kami ada di wilayahnya kabupaten di Kabupaten Blora ya. Jadi masih mungkin lebih mengenal di sini. Oke Mbak, mungkin ini sebelum kita akhiri kegiatan ini kan lagi ngetren Mbak kata-kata gitu, kata-kata hari ini gitu ya. Oke, untuk kata-kata hari ini dari Mbak Eli Indrawati Sudagaran. Seperti tempatnya ya, rumahnya Sudagaran. Nah itu mungkin terinspirasi dengan ini ya, kampungnya ya. Oke, monggo Mbak kata-kata hari ini dari Mbak Eli ya. Mungkin saya akan bawakan kata-kata dari salah satu penyanyi favorit saya, Taylor Swift. Oke. If it scares you but it excited you, then do it. Oke, itu kata-kata Mbak Eli. Jadi yang paling kita garis bawahi adalah bahwa kita mahasiswa harus kita nggak boleh takut akan sesuatu. Kita takut, tapi kita dalam hati itu senang, maka coba yang penting itu coba dan berani.
Oke, siap. Ini kata-kata yang sangat memotivasi untuk kita ya baik sebagai mahasiswa maupun calon mahasiswa. Jadi kita jangan takut dulu ya, kita harus berani dulu. Kita usaha dulu nih. Contohnya ya sudah diterapkan nih dari Mbak Eli gitu. Nggak usah takut ya, maju aja dulu ya Mbak ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol dengan Mbak Eli. Kalau gitu kita akhiri kegiatan konten kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.